Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu, edisi Jumat 26 April 2019, yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Dalam rangka mengisi kekosongan dan juga sebagai penyegaran dalam suatu tatanan birokrasi, serta ada pegawai yang dinilai berpotensi untuk promosi jabatan, Bupati melantik 180 pejabat eselon 3 dan 4. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam rangka penguatan organisasi dalam mengisi kekosongan jabatan pada perangkat daerah, serta penyegaran tugas kepada pegawai negeri sipil yang telah lama bekerja. Dengan adanya promosi serta penyegaran tugas jabatan ini, diharapkan mampu meningkatkan kembali semangat seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya di pemerintahan Kabupaten Seruyan. Bupati Seruyan Yul Haidir menegaskan, jabatan yang telah diberikan akan terus dievaluasi, bahkan tidak menutup kemungkinan setiap bulannya akan dilakukan perolingan jabatan jika kinerja PNS tersebut kurang maksimal. Isi kekosongan, kemudian ada juga beberapa orang yang dipromosikan, ada juga yang dipindah dari tempat awalnya di bidang A, memang kita pindah ke tempat lain karena kelamaan sama tahun 5 tahun di situ kan ada kejadian juga. Sementara di bawahnya ini juga promosi agar pertama serah terima segera dilakukan besok pagi, kemudian pelayanan diperbaiki, pelayanan cepat, tepat prosedur. Jangan santai, kita ingin mengejar ketertinggalan kita. Kita ingin Seruyan lebih maju ke depannya, lebih sejahtera, lebih baik lagi. Dengan kerja nyata, kerja semua pihak. Yul Haidir mengatakan kepada PNS yang tidak dan belum mendapatkan promosi jabatan agar tidak berkecil hati karena ke depan akan ada perolingan jabatan kembali. Ia berpesan bekerjalah dengan maksimal karena pimpinan daerah selalu akan memonitor kinerja setiap pegawainya. Banyaknya penghujatan dari masyarakat terhadap calon Presiden Republik Indonesia, Bupati meminta kepada masyarakat Kabupaten Seruyan agar tidak ikut-ikutan melakukan hal serupa. Mulai dari dilaksanakannya Pesta Demokrasi Pemilu 2019 hingga selesai, banyak masyarakat yang menghujat dan mengadu domba, sampai menghina para peserta pemilu bahkan calon presiden, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Oleh karena itu, Bupati Seruyan Yul Haidir meminta kepada masyarakat Kabupaten Seruyan khususnya para ASN supaya jangan ikut-ikutan menghujat, menghina, apalagi sampai menyebarkan berita hoax. Menurut Bupati, siapapun yang terpilih nanti sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, maka kita semua harus menerima, karena itu sudah menjadi pilihan terbaik dari masyarakat. Dan bagi tim atau pendukung yang kalah, jangan sampai menghujat lagi. Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan, khususnya para ASN, agar jangan ikut-ikutan mengupload presiden, calon presiden, apalagi yang sifatnya mendiskreditkan, menghina, memfitnah calon pemimpin maupun presiden. Hentikan, jangan sampai ikut-ikutan. Saya punya tim cyber. Nah, jangan sampai saya lihat ini menghujat Pak Jokowi umpamanya. Nah, ini presiden kita jangan sampai dihujat. Nah, kita tunggu hasil rekapitulasi KPU nanti, siapa yang menjadi pemenangnya. Jangan sampai membuat upload-uploadan di Facebook yang sifatnya mendiskreditkan pemerintah, mendiskreditkan pemimpin, ataupun menghujat bupati. Nah, kalau tidak ada yang salah dan kebijakan saya, sampaikan langsung, saya orangnya terbuka. Nah, tidak enak disampaikan langsung di WA, di SMS ke HP saya, apa yang salah dengan saya perbaiki. Janji saya yang mana yang perlu saya laksanakan, kita tuntaskan, kita tunaikan. Yul Haidir mengingatkan, apabila masyarakat Seruyan khususnya ASN
Ada yang sudah terlanjur menghujat, tolong segera hentikan, karena ia mempunyai tim di media sosial untuk memantau setiap orang yang menghujat. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan melepas secara resmi rombongan Hafilah Kabupaten Seruyan untuk mengikuti lomba STQ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di Kota Palangkaraya. Pelepasan tersebut berlangsung di halaman rumah jabatan Bupati Seruyan sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan untuk pendamping rombongan kafilah agar selalu menjaga keamanan, kekompakan, keselamatan rekan-rekannya, dan yang paling penting jangan sampai terpisah dalam satu rombongan. Dalam mengikuti lomba STQ ke-22 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ini, kafilah Kabupaten Seruyan dapat memberikan penampilan yang terbaik pada saat tampil nanti dan dapat meraih juara setiap cabangnya agar dapat mengharumkan nama daerah. Para peserta STQ agar berhati-hati di jalan, kemudian ketua rombongan agar memperhatikan pesertanya, jangan sampai ada ketinggalan, jangan sampai ada kelaparan di jalan, kemudian ke sopir bisnya, mobilnya, agar keselamatan diutamakan. Depan tapi sampai ke sana. Jadi kita ya nomor-nomor terbaik lah, harapan kita bisa juara dari Kabupaten Seruyan. Buana baik kok. Yang benar baik Kabupaten Seruyan. Yul Haidir berpesan untuk seluruh rombongan kafilah STQ Kabupaten Seruyan senantiasa menjaga kesehatan selama perlombaan agar dapat memberikan dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk masyarakat Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan mengapresiasi atas kerja keras aparat keamanan saat melakukan pengamanan pemilu 2019, mulai dari masa kampanye hingga perhitungan surat suara di PPK Kabupaten Seruyan masih kondusif. Demi menjaga keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan pemilu tahun 2019, TNI dan Polri beserta instansi terkait bersinergi mengerahkan pasukannya untuk menjaga keamanan di setiap TPS yang berada di daerah Kabupaten Seruyan. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi seluruh kerja keras yang telah dilakukan oleh TNI Polri dalam menjaga keamanan saat pemilu berlangsung dan hingga perhitungan surat suara di PPK masih dalam kondisi aman, nyaman, dan kondusif. Apresiasi seluruh aparat terkait atas semangatnya dan membangun dan menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Seruyan yang kita cintai ini. Terkhusus kepada TNI Polri yang telah bersusah payah, tidak tidur, mungkin sekitar setengah bulan nggak tidur ini. Anggota TNI Polri mengamankan kotak suara di tiap-tiap TPS sampai PPK, sampai KPU. Yul Haidir mengharapkan kedepannya aparat keamanan di Kabupaten Seruyan dapat terus memberikan rasa aman kepada masyarakat sampai diumumkan pemenang pemilu oleh pihak penyelenggara. Tim Liputan Seruyan TV. Meskipun pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar, Bawaslu Seruyan menemukan dugaan adanya pelanggaran penyalahgunaan kartu pemilih pada saat pelaksanaan pemilu 17 April yang lalu. Pelanggaran penyalahgunaan kartu pemilih tersebut ditemukan saat yang bersangkutan melakukan pencoblosan di salah satu TPS Kuala Pembuang. Diduga yang bersangkutan menggunakan hak pilih bukan miliknya alias milik anaknya saat mencoblos. Ketua Bawaslu Seruyan Julius Setiawan membenarkan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Akan tetapi, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus penyalahgunaan hak pilih atau C6. Ya memang saat ini Bawaslu Kabupaten Seruyan sedang menangani dugaan perkara tindak
pidana pelanggaran pemilu ya, atas dugaan penyalahgunaan C6 milik orang lain. Nah, sampai saat ini dengan kerjasama dengan Disentra Gakumdu, Bawaslu Kabupaten Serian sudah melakukan proses klarifikasi pemanggilan saksi-saksi. Jadi ada 5 orang yang sudah kita panggil, 4 orang dari anggota KPPS dan juga ketuanya, kemudian 1 dari warga yang menyaksikan langsung di situ. Kemudian ada lagi 1 dari terduga yang melakukan penyalahgunaan C6 tersebut. Cuma sampai 2 kali pemanggilan yang bersangkutan sampai detik ini ada. Sebenarnya jam pagi ini kita ada proses klarifikasi lagi terhadap yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan masih mangkir. Julius Setiawan mengharapkan dengan adanya temuan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat supaya kedepannya masyarakat tidak sembarangan dalam menggunakan hak, serta pihak penyelenggara juga harus lebih hati-hati. Tim Liputan Seruyan TV. Berdasarkan pantauan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, pelaksanaan rapat pleno hasil pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan di beberapa PPK berlangsung aman dan lancar. Hasil rapat pleno mengenai hasil pemilu tahun 2019 di Kabupaten Seruyan saat ini masih belum rampung. Hal tersebut disebabkan karena data yang masih belum terkumpul 100%, serta adanya gangguan jaringan internet juga menjadi salah satu faktor terlambatnya pleno. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Hartasima berharap pemilu telah berakhir. Diharapkan masyarakat Kabupaten Seruyan agar fokus kembali ke pekerjaannya masing-masing, serta tidak ada lagi masyarakat yang beradu argumen, saling menghina, menghujat, dan sebagainya. Pleno di BPK hari ini, tapi data yang masuk di Kesbang itu masih belum 100%. Kenapa? Kemarin ada 2 hari kendala sinyal. Jadi kendala sinyal itu yang membuat data kita tidak bisa update. Ada kawa mau update data. Tapi insyaallah hari ini bisa sampai 100%. Terkendala sinyal itu ada berpengaruh dengan hasil? Oh, ada pengaruh. Nah, untuk saat ini kondisi Seruyan ini Pak? Aman, kondusif pasca pemilu ini tidak ada masalah. Dan orang sudah masing-masing beraktivitas untuk kerja. Jadi tidak ada lagi pengaruh hujat-hujat, itu tidak ada lagi. Masyarakat kita hebat. Secara umum proses pemilu kita dari mulai sejak awal tahapan, kemudian memasuki tahapan kampanye 23 September kemarin sampai masuk tahap masa tenang ya, tanggal 14 April sampai dengan 16 April, kemudian proses pungut hitung tanggal 17 April kemarin. Alhamdulillah untuk wilayah Kabupaten Seruyan ini bisa dikatakan relatif kondusif ya. Itu dilihat dari proses pertahapan yang mana bisa dilalui dengan baik tanpa ada artinya persoalan gap antar baik peserta pemilu atau antar peserta pemilu dengan penyelenggara, itu tidak ditemukan ya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Seruyan Julius Setiawan menilai secara keseluruhan proses pemilu hingga dilaksanakannya rapat pleno di PPK berjalan aman, lancar, dan kondusif serta tidak ditemukannya pelanggaran bahkan konflik antar pendukung peserta pemilu. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seruyan berikan tanggapan terkait pemilu serentak tahun 2019 yang diselenggarakan di Kabupaten Seruyan. Anggota DPRD Seruyan menanggapi terkait pemilu serentak di Kabupaten Seruyan karena menurut penilaiannya masih banyak masyarakat yang mencoba menyebar berita hoax tentang peserta pemilu. Hal tersebut terlihat dari pandangan masyarakat yang masih mencoba menjatuhkan peserta pemilu lainnya dengan cara menyebar berita hoax
serta menghina caleg tersebut di media sosial maupun dari mulut ke mulut. Anggota DPRD Seruyan Haji Bambang Yantoko menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan agar bersama-sama kembali membangun daerah dengan moralitas yang tinggi, serta mempunyai semangat untuk memajukan daerah. Pemilu ini harapan kami khususnya dari DPR ya, kami kan statusnya masih DPR ya kan, jadi harapan agar kita udah harus merapatkan barisan untuk kembali masyarakat kembali masing-masing untuk menghilangkan perbedaan yang sudah beberapa bulan ini terjadi, perbedaan pilihan, perbedaan pandangan ini harus sudah dihilangkan. Nah, tokoh-tokohnya, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya ini dan aparat penegak hukum, pemerintahan ini bersama-sama untuk mengembalikan lagi masyarakat agar duduk bersama kembali membangun daerah ini dengan kebersamaan. Haji Bambang Yantoko mengharapkan kedepannya supaya tidak ada lagi diskriminatif dan perbedaan pendapat antar golongan di daerah Seruyan, serta tidak ada lagi perpecahan antar pendukung peserta pemilu. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.